Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Kali ini Pak Ferry akan membahas tentang teorema Pythagoras. Teorema ini dipergunakan dalam bangun datar segitiga siku-siku. Jadi, untuk lebih memahaminya, kita harus pahami dulu unsur-unsur dari segitiga siku-siku. Pada gambar yang tampak pada layar, di sini Pak Ferry sajikan sebuah gambar bangun datar segitiga siku-siku. Tahu dari mana? Karena salah satu sudutnya itu siku-siku. Dari ketiga sisi segitiga ini, ada satu sisi yang paling panjang, yaitu letaknya di depan sudut siku-siku. Nah, yang ini nih ya. Pada segitiga siku-siku, sisi yang ada di depan sudut siku-siku itu disebut dengan sisi miring. Atau istilah lainnya adalah hipotenusa. Kemudian dua sisi lainnya itu disebut dengan sisi siku-sikunya. Dalam penamaan segitiga siku-siku, misalkan di sini segitiganya Pak Ferry beri nama sudutnya adalah sudut ABC. Maka secara penamaan, sisi miring ini bisa kita tulis dengan sebuah huruf, yaitu mengikuti sudut di depannya. Di sini kan sudut siku-sikunya adalah sudut C. Maka sisi yang di depannya ini bisa kita tulis dengan sisi C, dengan huruf kecil ya. Kemudian sudut A di depannya adalah sisi BC. Maka sisi BC ini bisa kita tulis dengan simbol satu huruf, yaitu sisi A kecil. Kenapa? Karena sudut di depannya adalah sudut A. Bisa dipahami ya? Yang terakhir adalah sudut B. Di depannya adalah sisi AC, atau bisa kita simbolkan dengan satu huruf, yaitu B kecil. Karena sudut di depannya adalah sudut B. Nah, dari sini ini perlu atau penting untuk kalian ketahui dan kalian ingat bahwa penamaan sisi itu mengikuti sudut di depannya. Bisa dipahami ya maksud Pak Ferry ya? Simbol sudut segitiga itu bisa bermacam-macam, nah. Bisa dia pakai huruf lain. Jadi nggak harus dia ABC, nggak harus dia PQR dan seterusnya. Jadi bisa yang lainnya. Garis besarnya adalah yang perlu kalian ingat adalah intinya sisi miring itu di depan sudut siku-siku. Dia adalah sisi yang paling panjang. Dan dua sisi lainnya disebut dengan sisi siku-sikunya. Untuk menguji pemahaman kalian, di sini ada segitiga siku-siku. Sisinya Pak Ferry kasih nama sisi PQR. Mana sisi miringnya atau hipotenusanya? Yang mana? Nah, tinggal patokannya adalah lihat sudut siku-sikunya, kan ada di sini nih. Sisi di depannya tuh ini, maka ini adalah sisi miringnya. Dua sisi ini adalah sisi siku-sikunya. Nyambung ya, jadi kuncinya menemukan sisi miring itu bukan letak sisinya miring, tapi di depan sudut siku-siku. Nah, jika kalian sudah memahami dengan baik unsur-unsur dari segitiga siku-siku ini, kita akan alihkan atau hubungkan dengan teorema Pythagoras. Apa bunyinya dari teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras itu berbunyi kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku ya, itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, itu yang perlu kalian ingat ya. Jadi ketika dia dirubah simbol-simbol yang lain, maka kalian acuannya tetap yang tadi. Misal nih, segitiga di gambar ini Pak Ferry beri nama sisinya adalah sisi A, B, dan C. Sisi terpanjangnya adalah sisi C ya. Maka mengikuti definisinya tadi, kuadrat sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya mana? C. Berarti C-nya kita kuadratin. Itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya kan A dan B ya. Berarti A-nya kita kuadratin, B-nya kita kuadratin. Nah, inilah rumus dari teorema Pythagoras. Jadi ketika hurufnya Pak Ferry ganti-ganti, itu nggak boleh ini atau jangan bingung. Patokannya yaitu tadi.
yaitu kuadrat sisi terpanjangnya itu harus setara dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Mudah-mudahan mudah untuk kalian pahami ya, atau kalian cerna. Nah, tahu rumus, tahu menggunakannya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh sederhana berikut. Contoh yang pertama, di sini Pak Ferry sajikan sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini simbolnya nih ya, sudutnya siku-siku. Pertanyaannya adalah, jika panjang sisi yang lainnya 20 cm, ini maksudnya satuan panjang ya, dan 16, maka tentukan nilai X ini. Nah, kuncinya adalah kita pahami dulu yang mana sisi miringnya atau hipotenusanya. Ini sudut siku-sikunya ya, di depannya adalah sisi dengan panjang 20 ini. Maka ini adalah sisi terpanjangnya atau sisi miringnya. Langkah selanjutnya adalah kita beri simbol aja ya. Ini adalah A, B, dan C ya. Kita ke rumusnya, sisi terpanjangnya kita kuadratin mana? Yaitu C ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kita gantikan unsur-unsur rumus ini sesuai yang ada pada gambar. Sisi terpanjangnya tadi C ya, Pak Ferry simbolkan C, sisi terpanjangnya 20, maka 20 kuadrat. Kemudian sisi siku-sikunya A dan B, nah, terserah yang mana, kebalik nggak apa-apa. 16 kuadrat ditambah sisi B-nya Pak Ferry simbolkan X, maka di sini Pak Ferry tulis dengan X pangkat 2. Bisa dipahami ya? Kita tinggal ganti-gantiin aja nilainya masing-masing. Kemudian kita kuadratkan atau kita sederhanakan yang bisa dihitung ya. 20 kuadrat itu 400, 16 kuadrat itu 256. Kemudian X-nya turun karena gak ada nilainya. Kemudian kita kumpulkan sesuai jenisnya. 256 ini bisa ke kiri ya. Maka dia pindah jadi kurang. 400-nya turun, X kuadratnya turun. Kita hitung berapa hasil dari pengurangan ini. Yaitu 144 hasil dari pengurangannya ya, X kuadratnya turun. Kemudian ingat tujuan kita tuh nyari nilai X, ini masih ada kuadrat. Kita tahu bahwa kuadrat tuh pindah jadi akar ya, sehingga kuadratnya pindah ke kiri, maka 144 ini dalam bentuk akar. X-nya turun. Bisa dipahami ya? Kemudian kita sederhanakan. Ingat lagi, kayak mana cara menyelesaikan bentuk akar ya. Akar dari 144 itu 12. 12 itu nilai dari X. Berarti nilai X ini adalah 12. Bisa dipahami ya? Oke, untuk contoh yang lain, mencari sisi A, sisi B, itu silahkan dikembangkan sendiri. Intinya ingat saja dalil dari Pitagoras itu seperti apa ya. Jadi jangan bingung ketika ditanya C, ditanya A, dan ditanya B. Pintar-pintar saja pindah-pindah ruasnya. Demikian materi untuk Pitagoras. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.